Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Assalamualaikum suami, warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita kembali menjumpai Anda dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampuh oleh guru kita Ustadz Anas Burhanuddin LCMR Hafizullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore kali ini kita live dari studio Fatwa TV Jember dan beliau sudah bersama kami di sini. Kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Marhaban bikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Saya sehat alhamdulillah. Semoga Mas Nizar juga sehat selalu. Alhamdulillah sehat juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Masyaallah. Masya Allah. Baik, kita juga berharap Anda pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan kali ini dan siap menyimak kebersamaan kami selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita juga undang Anda ingin bertanya kepada pemateri kita Ustadz Anas, silakan bisa melalui jalur telepon atau jalur WhatsApp kami di www.dewanfatwa.com dan Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon nantinya 0331 544 6087. Baik, sebelum kita ikuti dan kita jawab pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi, kita akan persilahkan kepada Ustadz Anas untuk menyampaikan satu kajian pembuka di kesempatan sore kali ini. Fadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah variasi dalam sifat sholat, juga variasi zikir. Artinya dalam sholat witir misalnya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan variasi yang cukup banyak, tidak hanya satu sifat saja. Dalam zikir, ruku, sujud, istiftah juga demikian. Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa zikir yang diriwayatkan secara sahih dari beliau. Ya, jadi zikir-zikir ini selagi sahih, maka dia boleh kita pilih dan menjadi variasi kita dalam berzikir. Dan ini yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai ikhtilafut tanawu', perbedaan yang sifatnya variatif. Bisa jadi masing-masing dari kita berbeda zikirnya dalam ruku' atau dalam sujud, atau sifat solat witirnya. Namun semua itu sahih dari Rasulullah SAW, maka bisa dikatakan dalam perbedaan yang seperti ini bahwasanya semuanya benar, semuanya sahih dari Rasulullah SAW. Berbeda dengan ikhtilafut tadad, perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif, di mana yang benar dalam perbedaan pendapat model kedua ini hanyalah satu saja. Ya, yang hak hanya satu saja. Nah, di antara ikhtilafut tanawu', perbedaan pendapat yang sifatnya variatif, yang semuanya sahih dari Rasulullah SAW adalah variasi zikir setelah salat fardu. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan mengajarkan beberapa sifat. Di antaranya adalah yang paling masyhur, yaitu membaca tasbih, takbir dan tahmid masing-masing 33 kali. Kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah. Yang kedua adalah membaca tasbih 33 kali, takbir 30 kali, tahmid 33 kali, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Ini paket yang kedua atau variasi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang kami sampaikan pada kajian pekan kemarin, yaitu membaca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir atau Allahu Akbar 10 kali pula. Nah,
Sifat yang keempat adalah menjadikan bacaan takbir 25 kali. Kita mulai dengan tasbih dulu, tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, dan tahlil 25 kali, sehingga total semuanya menjadi 100. Ini juga sahih dari Rasulullah SAW. Dan pada pekan kemarin ada penanya, yaitu Bapak Kadan dari Cianjur, yang bertanya tentang dasar dari paket yang keempat ini atau variasi yang keempat ini, dan saya meminta izin kepada beliau untuk menjawabnya pada pertemuan selanjutnya. Maka saya ingin menggunakan waktu nasihat awal ini untuk menyebutkan hadis yang melandasi variasi yang keempat ini. Ya, jadi variasi yang keempat ini dasarnya adalah sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, ya, nomor 1350, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, para sahabat diperintahkan untuk bertasbih setiap selesai sholat fardu 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Ini sekaligus menjadi dalil paket yang kedua tadi atau variasi yang kedua tadi. Kemudian lanjutan hadisnya adalah, kemudian seorang pria dari kalangan Ansar bermimpi. Dalam mimpi itu ada yang bertanya kepada beliau, apakah Rasulullah SAW memerintahkan kalian untuk tasbih setelah selesai sholat 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali? Maka beliau mengatakan iya. Maka orang yang bertanya dalam mimpi itu mengatakan, kalau begitu jadikanlah masing-masing 25 kali, dan jadikan pula tahlilnya 25 kali. Masukkan tahlil dalam paket itu. Artinya, subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan ditambah tahlil yaitu la ilaha illallah sebanyak 25 kali. Ini adalah mimpinya sahabat dari kalangan Ansar ini. Tentunya yang menjadi hujah bukan mimpinya, tapi yang menjadi hujah adalah pembenaran dari Rasulullah SAW. Karena setelah itu, ketika esok paginya beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau ceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpi beliau, maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ij'aluha kadzalik, ya, jadikanlah paketnya atau bilangannya seperti yang engkau sebutkan tadi. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ini juga sunnah yang sahih dari beliau, yaitu subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, dan la ilaha illallah juga 25 kali. Dan hadis ini dihukumi sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ini adalah jawaban untuk pertanyaan Bapak Kadan di Cianjur. Dan ini menjelaskan bahwasanya variasi yang pernah kami sebutkan pada pertemuan yang kemarin itu semuanya adalah variasi yang sahih. Dan keempat sifat ini pula yang juga diberikan oleh pengelola situs Islam QA, ya, Islam QA, Islam Question and Answer, dan beliau juga persis menyebutkan 4 sifat ini, walhamdulillah. Dan di antara hikmahnya adalah kita bisa menyesuaikan zikir yang sesuai dengan kondisi kita. Tentunya semakin lengkap zikir, semakin banyak, maka itu semakin bagus. Tapi kadangkala kita memiliki waktu yang agak sempit, agak terburu-buru, maka dalam kondisi seperti itu alangkah baiknya kalau kita tetap berusaha berzikir setelah sholat meskipun dengan paket yang lebih pendek. Misalnya dengan membaca paket yang ketiga, yaitu yang 10 subhanallah, 10 alhamdulillah, dan 10 Allahu Akbar. Ini adalah di antara hikmah yang bisa kita petik dari perbedaan variasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, demikian Mas Nizar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas satu nasihat pembuka. Jadi selama variasi ini ada contoh dan dalilnya itu diperbolehkan Ustaz ya? Iya, jadi tentunya harus diperiksa juga riwayatnya dari Rasulullah SAW. Dan ketika itu sahih maka dia bisa kita praktekkan. Nah, Ustaz. Jadi bukan berarti ketika ada satu orang berbeda bacaannya dengan orang lain itu disebut tidak sahih Ustaz ya?
Ya tidak seperti itu karena ada beberapa hal seperti ini memang Rasulullah SAW mengajarkan variasi-variasi, gitu, variasi-variasi, dan sebagian besar yang dipraktekkan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia itu memiliki dasar yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka sebelum kita menyalahkan maka kita hendaknya bertanya dulu ya, mengecek dulu barangkali apa yang dibaca ini juga ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nah, baru kalau kita sudah ngecek, sudah bertanya, kemudian ternyata tidak ada dasarnya, di sana baru ada diskusi yang lebih lanjut barangkali. Ya. Baik Ustaz, ini semoga juga menjawab pertanyaan Bapak Kadan Ustaz ya. Beberapa waktu lalu ini sempat ditanyakan di kami. Baik. Bukan kemarin persisnya. Baik Ustaz. Ya, sore hari ini kita juga menyapa beberapa media yang juga merelay program kami dalam live interaktif Fikih Ibadah. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Tapi Ustaz, sebelum kita terima telepon, di kesempatan kali ini kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami di www.dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari M. Iqbal Pratama di Kota Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika sebagai seorang makmum belum selesai membaca tasyahud awal sedangkan imam sudah bangkit Ustaz? Syukran. Oke, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan hanya untuk diikuti. Kemudian beliau jabarkan dengan hadis yang cukup panjang dengan mengatakan, maka kalau dia takbir hendaknya kalian segera takbir. Kalau dia ruku hendaknya kalian juga segera ruku. Kalau dia bangun dari ruku hendaknya kalian juga segera bangun dari ruku. Jadi sikap yang tepat bagi para makmum adalah mutaba'ah, mengikuti imam. Dalam arti tidak boleh untuk musabaqah, ya, tidak boleh untuk mendahului, juga tidak boleh muwafaqah, ya. Kecuali saat amin, saat membaca amin, maka ini adalah posisi di mana posisi satu-satunya di mana kita disunahkan untuk menyamai imam, ya, agar bisa mendapatkan keutamaan ta'min atau mengucapkan amin bersama para malaikat. Itu diucapkan bersama-sama dengan imam. Adapun yang lain maka sikap yang benar adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti imam. Artinya begitu imam bergerak, begitu imam melakukan suatu gerakan, kita segera menyusulnya setelah itu. Dan tidak boleh juga untuk mu'akharah atau terlambat terlalu lama. Ya, ini juga dilarang. Jadi dari 4 kondisi ini 3 salah, yang benar cuma 1. Ya, mendahului salah, menyamai juga salah, terlalu terlambat juga salah. Yang benar adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti. Ya, maka demikian juga ketika imam ya sudah bangun dari tasyahud awal, maka hendaknya kita segera menyusulnya. Ya, dan kalau yang tertinggal hanya sedikit saja, ya misalnya 1 kata, 2 kata, 3 kata dari bacaan tasyahud kita, tidak masalah kita menyelesaikan dahulu, dan itu tidak menafikan sifat mutaba'ah, ya. Sifat mutaba'ah. Ya, adapun kalau seandainya misalnya kita ghaflah, ya, kita lalai dalam tasyahud awal itu sehingga baru sadar ketika imam sudah bangkit, oh ternyata saya belum membaca apa-apa, ya, maka di sini karena waktunya tidak cukup dan kalau dia memaksakan untuk membaca maka akan jatuh dalam mu'akharah, ya, dalam menyusul terlalu jauh yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka hendaknya dia segera bangkit saja, dan insyaallah salatnya tetap sah, ya, karena tasyahud awal itu sifatnya wajib, ya, dia bukan rukun, sifatnya wajib, dan zikir bacaannya hukumnya sunnah, ya. Jadi yang wajib adalah duduknya, dan dia sudah ikut duduk, ya, jadi dia sudah melakukan kewajiban salat atau yang disebut sebagai sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Yang tidak dia lakukan adalah membaca zikir, dan zikir ini menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, yaitu zikir tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah saja dan tidak wajib juga tidak rukun. Maka ketika seorang makmum meninggalkannya maka salatnya tetap sah.
Nah, Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saudara M. Iqbal di kota Bogor, Jawa Barat. Sekali lagi kita undang Anda pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, silakan yang ingin bertanya, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz Anas Burhanuddin. Kami buka line telepon ya di 033154460087. Dan pastikan sebelum Anda bergabung untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda. Ustadz, sambil menantikan jalur telepon, kita bacakan kembali pertanyaan kedua kita dari hamba Allah Ustadz di kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah noda kuning di baju, khususnya bagian ketiak, atau bau dari, mohon maaf, pakaian dalam karena kondisi berkeringat atau lembab dikarenakan aktivitas kita seharian, apakah ini termasuk najis Ustadz? Lantas, apakah hal ini dapat membatalkan sholat kita? Karena akhir-akhir ini saya setiap kali ingin sholat dan berwudu, seringkali saya merasa ragu apakah pakaian saya ini sudah bersih dari najis atau tidak. Jazakumullahu khairan. Ya. Ya, penting bagi kita untuk mengetahui asal atau hukum dasar dalam berbagai permasalahan. Ya, hukum dasar dalam masalah apakah sesuatu itu najis atau tidak adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil asya' at-taharah. Hukum dasar dalam segala sesuatu itu adalah suci. Jadi hukum dasar benda-benda atau barang-barang yang ada di muka bumi ini itu adalah suci. Kita tidak keluar dari hukum dasar ini kecuali kalau ada dalil yang meyakinkan, yang mengeluarkan kita dari hukum asal ini. Yaitu dalil yang misalnya menjelaskan bahwasanya suatu barang atau suatu benda itu najis. Misalnya kesepakatan para ulama bahwasanya tinja itu najis. Kesepakatan para ulama bahwasanya air kencing itu najis. Ya, itu berarti sudah ada dalil yang meyakinkan. Dalam hal ini ijma. Ya, ijma bahwasanya keduanya adalah najis menurut para ulama. Kemudian juga misalnya tentang madhi. Kita mendapati ada hadis dari Rasulullah SAW ketika Al-Miqdad diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang banyak keluar madhi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia mencuci zakarnya, mencuci penisnya, mencuci kemaluannya dan berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya keluar madhi, yaitu cairan yang keluar saat seseorang membayangkan senggama atau yang semacamnya. Itu keluarnya madhi adalah hadath yang mewajibkan wudu, dan madhinya itu sendiri, yaitu zat madhinya atau cairan madhi itu sendiri adalah najis, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan orang yang keluar madhi untuk mencuci penisnya. Nah, ini adalah dalil yang membuat kita keluar dari hukum asal bahwasanya segala sesuatu adalah suci. Kita mengatakan madhi sebagai najis karena ada dalil yang meyakinkan, yang menjelaskan seperti itu. Adapun selagi tidak ada dalil yang meyakinkan, ada dalil tapi lemah misalnya, atau tidak ada dalil sama sekali, maka kita harus bertahan pada hukum asal ini. Kita katakan semua benda itu suci. Demikian juga tentang warna kuning ya, yang berasal dari ketiak ya, ini sangat mudah sekali kita mendapatinya karena ini kejadian yang umum ya, sangat mudah, kita semuanya punya pengalaman seperti itu. Kemudian juga mungkin bau yang muncul karena pakaian dalam kita lembab. Ya, ini semuanya saya tidak mengetahui ada dalil yang menjelaskan bahwasanya warna kuning dari ketiak itu najis, keringat di ketiak itu najis, atau bahwasanya baju yang basah karena lembab itu menjadi najis ya. Tidak ada dalil yang meyakinkan, yang menjelaskan seperti itu. Karenanya kita harus bertahan pada hukum asal, yaitu bahwasanya segala sesuatu suci. Maka pakaian Anda yang terkena warna kuning dari ketiak,
atau pakaian Anda yang menjadi berbau karena lembab, maka dia tetap dihukumi sebagai tahir atau suci, maka jangan ragu untuk salat dengan pakaian itu ya. Namun tentunya kita harus lihat kalau seandainya itu adalah bau yang menyengat yang bisa mengganggu kita sendiri atau mengganggu orang-orang di sekitar kita, maka hendaknya kita tidak memakainya dan mengganti baju kita ketika kita akan berangkat ke masjid, karena para malaikat terganggu dan tersakiti oleh apa-apa yang mengganggu manusia. Ya, kalau sekiranya orang-orang di sekitar kita terganggu, maka berarti para malaikat juga terganggu dengan bau itu. Maka tidak selayaknya kita memakai pakaian seperti itu ketika berangkat ke masjid, meskipun itu bukan najis. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Iya. Apalagi kita sendiri menyadari bahwa itu bau, Ustaz ya. Iya, betul. Betul. Dan tentunya ketika kita mengagungkan masjid, mengagungkan sholat, itu ada pahala, Mas. Ada pahala. Bukan hanya hari Jumat saja, Ustaz ya. Bukan hari Jumat saja, ya, di semua sholat kita. Ustaz, ya. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Bekasi tadi. Ustaz, kita sudah tersambung bersama penelpon pertama kita. Ada Pak Kadan di Cianjur. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam ahlan, warahmatullahi wabarakatuh. silahkan Pak Kadan, pertanyaan Anda. Ini saya ingin bertanya tentang hadis yang menyatakan bahwa barang siapa Allah merahmati orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, Ustaz. Okay. Jadi saya beberapa waktu yang lalu ke belakang sudah mengamalkan dengan secara rutin kalau ada waktu, Ustaz. Kemudian belakangan ini saya mendapat keterangan atau penjelasan dari Ustaz yang lain, katanya hadis itu dhaif dan menurut Ibnu Taimiyah, Ustaz. Apakah itu benar? Dan Ustaz tersebut yang menjelaskan tersebut menyatakan hadis tersebut boleh diamalkan tapi jangan dirutinkan, Ustaz. Jadi bagaimana sanad hadisnya, Ustaz, dan bagaimana cara apakah mengamalkannya harus bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. 4 rakaat sebelum asar ya Pak Kadan yang Anda tanyakan tadi. Hadis tentang 4 rakaat sebelum asar. Ya. Baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ya, pertama kali kami ingin sampaikan bahwasanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum suatu hadis itu adalah sesuatu yang sangat biasa, ya, sangat lumrah, sangat umum. Karena menghukumi suatu hadis apakah dia sahih atau hasan atau dhaif atau bahkan palsu, ini adalah masalah ijtihadiyah, ya. Jadi mereka mencoba merangkum, menyimpulkan dari berbagai jalan hadis yang itu kadang-kadang banyak, ya. Kadang-kadang satu hadis itu jalan sanadnya banyak. Kemudian tidak mengherankan kalau kemudian mereka mengalami perbedaan pendapat dalam masalah-masalah seperti itu. Ya, jadi ya kami berharap para jamaah tidak bingung kalau kadang-kadang mendengar penjelasan dari dua ustadz yang berbeda. Satu ustadz menyebutkan hadisnya lemah, satu ustadz yang lain menyebutkan hadisnya sahih misalnya. Ya. Apalagi para ustadz itu barangkali juga masing-masing hanya muqallid saja, hanya sekedar mengikuti kesimpulan dari para ulama yang lebih senior, yang lebih paham tentang masalah hadis, ya. Begitu juga dengan kami, kalau kami menyampaikan hadis ini sahih atau hadis itu lemah, ya biasanya kami juga hanya mengikuti penjelasan para ulama yang sebelumnya. Dan pertanyaan ini mengingatkan kepada sebuah kisah yang saya alami beberapa tahun yang lalu, sudah mungkin sekitar 15 tahunan, ya, nggak masalah, ini kisah ringan ya Mas Nizar. Nah, Ustaz. Tentang hadis ini, gitu. Dan ini terjadi ketika saya berkunjung ke kota Unaizah. Kota Unaizah adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Al-Qasim, ya, di kerajaan Arab Saudi. Dan kota Unaizah adalah kota tempat tinggalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini waktu antum studi di sana, Ustaz. Ketika masih kuliah di mahasiswa. Madinah. Jadi kami rihlah ke Qasim, ya, bersama Ustaz Musyafa. Saya masih ingat bersama Ustaz Musyafa, juga bersama Ustaz Muhammad Anwar Samuri. Kami menginap di salah satu penuntut ilmu yang sedang belajar di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Kemudian kami ada janji dengan salah satu syekh yang kami kenal di program penyuluhan haji di Mekah gitu. Nah, beliau janjian dengan kami, beliau meminta kami untuk datang ke masjid beliau itu waktu sholat asar gitu. Makanya hari itu kami berangkat ke masjid beliau ini menjelang adzan asar. Dan Masya Allah di masjid itu saya melihat seorang anak ya, umur 7 tahun, kelas 1 SD. Dia sudah masuk masjid, kira-kira di awal adzan itu sudah masuk. Kemudian dia, saya perhatikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Masya Allah, jadi anak sekecil ini sholat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat itu. Ditambah lagi ternyata ketika kami akhirnya tiba di rumah Syekh, kami bertamu di sore hari, ternyata anak itu adalah putra Syekh ini. Gitu. Putra Syekh ini. Kemudian sambil kenalan, sambil ngobrol, sambil bahasa apa ya istilahnya mujamalah atau basa-basi untuk keakraban. Saya bilang Masya Allah Syekh Abdullah ini tadi saya lihat salat sebelum asar 4 rakaat. Saya bilang seperti itu. Sambil tanya sebenarnya Ustaz ya. Iya, jadi maksudnya sambil memotivasi diri. Kemudian mungkin ada faedah yang bisa kita petik dari beliau. Akhirnya beliau mengatakan, iya saya biasa mengajarkan Abdullah. Atau beliau mengatakan Abdullah ini mengamalkan hadis riwayat Tirmidzi, seingat saya riwayat Tirmidzi yang hadisnya hasan. Ya. Beliau mengatakan hadisnya hasan. Ya. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh beliau dan saya jadi ingat terus dan tidak lupa ya. Jadi di sini Syekh ini berarti menghukumi atau menyimpulkan bahwasanya hadisnya adalah hadis hasan dan itu sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu untuk hadis rahimallahu man shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang salat asar sebanyak 4 rakaat. Ya, dan ini kalau kita asumsikan hadis ini sahih, ya, berarti udah nggak ada masalah ya, mau dirutinkan juga tidak ada masalah. Namun mereka yang mengatakan hadis ini sahih atau hasan juga sepakat bahwasanya ini bukan termasuk rawatib yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Tidak masuk dalam 12 rakaat yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi dia tidak termasuk yang muakkad, yang ditegaskan kesunahannya. Tapi kita tidak meragukan bahwasanya ini adalah sebuah sunnah yang sahih, yang kalau kita mengikuti pensahihan atau penghasanan hadis ini maka tidak masalah, mau dirutinkan setiap hari tidak ada masalah, karena memang Nabi Muhammad SAW mendoakan kebaikan untuk orang yang melakukan seperti itu. Ya. Adapun kalau kita asumsikan hadis ini lemah misalnya, maka hadis ini masuk dalam keumuman sabda Nabi Muhammad SAW, baina kulli adhanaini shalah. Antara setiap adzan dan iqamat itu ada salat sunnahnya. Ya, jadi kalau hadis yang khusus katakanlah diperselisihkan di antara para ulama, maka kita ada hadis lain yang menunjukkan disunnahnya untuk mengerjakan salat antara adzan dan iqamah. Nah, jadi ini masuk dalam keumuman hadis itu. Jadi insyaallah tidak ada masalah ya, tidak ada masalah kita mengerjakan salat ini karena dalilnya tidak hanya satu. Ada dalil khusus yang diperselisihkan kesahihannya, tapi ada hadis yang umum yang insyaallah tidak diperselisihkan kesahihannya. Nah, jadi jangan ragu untuk mengerjakan salat ini ya. Adapun kalau mau sesekali ditinggalkan juga bagus saja untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya ini bukan sesuatu yang wajib dan ini juga bukan sesuatu yang sunnah muakkadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Pak Kadan di Cianjur. Jadi tidak perlu ragu dan bingung Ustaz ya. Dan semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya. Baik, jadi masalah kisah tadi saya sebutkan agar memotivasi kita dan juga masalah Pak Kadan yang berusaha untuk iltizam untuk terus menepati sunnah ini juga merupakan inspirasi yang lain untuk kita. Alhamdulillah. Ya, baik, pembahasan ini juga Pak Kadan Anda bisa unduh ya di dewanfatwa.com karena sudah ada pembahasan berkaitan dengan ini. Silakan Anda bisa klik di dewanfatwa.com. Tapi Ustaz, kita akan sapa penelpon berikutnya Ustaz dari Kota Jember. Ada Pak Fatoni, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik.
Fatwa TV. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Apa keistimewaan hari Kamis, Ustaz? Apa keistimewaan hari Kamis? Itu saja? Ya. Baik, terima kasih. Iya. Iya, hari Kamis dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah SAW sebagai hari di mana amalan-amalan diangkat. Jadi catatan amal soleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Kamis. Ini sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih ketika menjelaskan kenapa beliau puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Beliau menjelaskan bahwasanya hari Senin adalah hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari di mana amal soleh dalam sepekan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau ingin amalan beliau diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, jadi ini adalah keutamaan hari Kamis menurut keterangan yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, ya. Semoga bermanfaat untuk Mas Fatoni di Jember. Tapi Ustaz, kita akan sapa penelpon ketiga kita dari kawasan Riau. Ada Pak Tarmizi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Tarmizi. Silakan pertanyaan Anda. Pertanyaannya gini, Bu Ustaz. Besok kan hari Kamis. Kebetulan kita mau puasa sunnah. Tapi ada undangan keluarga kawan kerja kantor untuk nikah anaknya. Untuk nikahan, Pak. Hah? Untuk nikahan. Akikah. Oh, akikah, baik. Apakah kita berbuka atau bagaimana yang paling utama, Bu Ustaz? Baik. Iya. Itu saja Pak Tarmizi pertanyaannya. Iya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Oke, baik. Wafikum barakallah. Iya, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalau seorang di antara kalian diundang kepada suatu undangan, maka kalau dia tidak puasa hendaknya dia makan. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada tuan rumah. Dia mengundang, maka kalau kita tidak berpuasa kita ikut makan. Itu yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan kondisi undangan atau suasana undangan, apalagi undangan akikah misalnya atau walimah. Tapi di hadis beliau mengatakan, "Waman kana sha'iman falyusalli." Dan barang siapa yang berpuasa, hendaklah dia berdoa. Dia mendoakan orang yang mengundang itu. Nah, jadi di sini ada pilihan. Kita boleh untuk tetap berpuasa. Kemudian saat orang-orang makan kita mendoakan orang yang mengundang. Atau boleh juga kita membatalkan puasa kita. Ya, misalnya kalau undangan itu baru datang di siang hari, kita sudah terlanjur berpuasa, tidak masalah kita membatalkannya karena puasa sunnah itu hukumnya longgar ya. Boleh kita meniatkannya di pagi hari, ya nggak harus niat di malam hari. Kemudian kalau seandainya ada sebab tertentu yang membuat kita batal, misalnya untuk menghormati tuan rumah seperti ini, tidak masalah kita membatalkan puasa itu, dan kita sudah mendapatkan sebagian pahala puasa kita, alhamdulillah. Dan kita membatalkannya pun karena ingin menghormati tuan rumah. Jadi keduanya boleh kita lakukan. Nah, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah yang lebih sesuai dengan kondisi. Kalau seandainya kita diundang sendiri misalnya, diundang sendiri yang tentunya kalau nanti tuan rumah makan kita nggak makan kan jadi canggung ya, jadi canggung sekali, suasana nggak enak. Maka yang terbaik di situ kita membatalkan puasa kita untuk menghormati tuan rumah. Tapi kalau seandainya undangannya banyak, ya yang kalau seandainya kita tidak makan pun juga suasana tetap biasa saja, tetap bisa cair, tetap bisa nyaman, maka tidak masalah kita minta izin kepada tuan rumah untuk tetap berpuasa misalnya. Ya, jadi ini adalah pilihan antara dua hal yang sama-sama baik. Adapun mana yang terbaik, maka kita lihat mana yang lebih tepat untuk suasana itu. Jadi semoga nanti Pak Derwili bisa memilah ya, bisa menentukan mana kira-kira yang akan dipilih dari dua pilihan yang sama-sama baik itu. Walhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Tarmizi di Riau. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon keempat kita, ada Pak Abdullah di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Abdullah. Silakan pertanyaan Anda, Pak. Ini Pak mau tanya tentang jenazah. Mhm. Kan kalau di kampung kami kan anak-anak yang belum balik sudah dimandiin. Apakah ada itu perintah untuk ditayamumkan itu Pak? Itu aja pertanyaan Pak. Sebentar Kenapa? Pak, mohon maaf, bisa diulang Pak lebih ini- pelan. Ada jenazah yang belum balik kan? Baik, jenazah belum balik. Aha. Udah dimandiin. Apakah ada itu perintah untuk ditayamumkan itu Pak? Ditayamumkan karena belum balik itu maksudnya Pak? Iya belum balik kan udah dimandiin ditayamumkan lagi. Oke. Ada perintahnya kayak gitu Pak. Mhm. Itu adat di sana seperti itu Pak ya. Ada yang banyak, ya maksudnya yang kayak gitu lagi kan. Kadang-kadang kita tanya pun kadang-kadang orang tuh kan apakah ada perintah itu, kadang-kadang orang tuh nggak bisa jawab karena udah kebiasaan kata orang tua. Karena udah kebiasaan. Baik, terima kasih Pak Abdullah pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah dimandikan, ditayamumkan Ustaz karena belum balik. Salah satu hak mayit adalah dimandikan. Ya, jadi dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini adalah 4 hak mayit. Dan ini berlaku untuk semua mayit baik yang sudah dewasa maupun yang belum balik. Yang tidak wajib untuk dimandikan adalah bayi yang belum terbentuk, ya. Bayi yang belum terbentuk fisiknya, yang gugur dalam kondisi masih dalam bentuk mani atau dalam bentuk segumpal darah, ya, yang belum ditiupkan ruh, itu adalah yang tidak perlu untuk dimandikan. Adapun yang sudah terbentuk fisiknya, apalagi sudah ditiupkan ruh, ya, setelah berumur 4 bulan, ya, apalagi yang sudah lahir, ya, sudah hidup beberapa tahun kemudian baru meninggal ketika akan beranjak dewasa, maka ini semuanya wajib untuk dimandikan. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Ummu Atiyah yang memandikan jenazah putri Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat wanita yang lain. Beliau mengatakan, "Ighsilnaha bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirati kafura." Hendaklah kalian mencuci jenazah putriku ini dengan air yang dicampurkan sidr atau bidara, dan hendaklah pada bilasan terakhir dicampuri dengan kapur barus. Nah, ini adalah perintah Rasulullah SAW yang menunjukkan wajibnya memandikan jenazah. Dan di sini beliau tidak menambahkan ada tayamum. Dan kenapa harus ada tayamum sementara air ada? Nah, kalau dalam kondisi wudu, ya, apakah kita akan wudu atau tayamum? Kita akan tayamum ketika airnya tidak ada. Ya, air tidak ada, kita berpindah ke tayamum. Atau ada air tapi kita sakit misalnya, nggak boleh terkena air, di situ baru kita tayamum. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Ya, kalau kalian dalam keadaan junub, ya, terus di akhir ayat Allah mengatakan kalian tidak menemukan air, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Jadi tayamum itu adalah gantinya wudu. Tayamum juga adalah gantinya mandi. Ya, tidak boleh kita menggabungkan antara wudu dengan tayamum atau mandi dengan tayamum. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, intinya untuk jenazah, ya, baik itu yang sudah dewasa maupun yang belum baligh, cukup untuk dimandikan saja. Dan mandi yang minimalis adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Lebih baik lagi kalau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah memandikannya dengan memakai bidara atau dengan mencampurkan kapur barus di bilasan terakhir. Ya, ini adalah sunnah semuanya, tapi yang minimalis adalah meratakan air ke seluruh tubuh jenazah minimal 1 kali saja. Dan itu sudah cukup. Itu sudah cukup dan tidak perlu ada tayamum, karena tayamum itu dilakukan ketika tidak ada air, ya, bukan untuk digabungkan dengan wudu atau mandi. Ya. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, semoga bermanfaat untuk Pak Abdullah di Medan tadi atas pertanyaannya, ya. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya di jalur website
dari saudara Said Ramadan di Jakarta Barat, Ustadz. Ustadz izin bertanya, ini berkaitan dengan najis. Ustadz, saat saya cebok, apakah harus menyabuni bagian kemaluan atau dubur dan kaki yang terkena cipratan bekas air cebok? Karena kata ulama syarat untuk hilangnya najis adalah hilang bau, warna, dan rasa. Apakah ada dalilnya yang harus hilang bau, warna, dan rasa, Ustadz? Dan adakah hadis bahwasanya air itu suci dan tidak ada yang menajiskan kecuali berubah warnanya, baunya, dan rasanya? Tetapi hadis ini katanya doif dan tidaklah kuat. Oke. Ya, jadi cebok ya, ini termasuk dari izalatun najasah. Cebok adalah bersuci dalam bentuk menghilangkan najis. Kalau wudu itu bersuci dalam bentuk mengangkat hadas. Nah, kalau cebok adalah mengangkat najis. Dan mengangkat najis itu yang penting adalah hilang zat najisnya, juga hilang sifatnya. Seperti yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita istinja dari tinja ya, kita ingin menghilangkan tinja yang tersisa di lubang dubur kita, maka yang penting adalah bagaimana tinja ini hilang. Tinja ini hilang ya, baik dengan air ataupun dengan istijmar ya, dengan memakai batu. Tidak harus dengan air, dengan batu pun bisa kalau seandainya batu itu bisa menghilangkan zat najis ya. Jadi ini yang membuat para ulama menyimpulkan bahwasanya izalatun najasa, menghilangkan najis itu tidak harus dengan air. Bisa dengan air, bisa dengan tisu, bisa dengan batu, ya, bisa dengan, bahkan kata para ulama bisa dengan matahari ya, dengan sinar matahari yang menyinari batu yang terkena kencing misalnya. Itu bisa hilang najisnya tanpa harus disiram, tapi dengan sinar matahari yang mengenai batu itu untuk waktu yang lama. Karena setelah beberapa hari hanya dibiarkan begitu saja, itu zat najisnya sudah tidak ada, bau dan sifat-sifat najis juga sudah tidak ada, maka kita hukum bahwasanya batu itu sudah suci. Ya, jadi itu yang penting dalam izalatun najasah, yaitu hilangnya najis dan sifat-sifatnya. Nah, najis dan sifat-sifatnya itu bisa hilang dengan air ya. Kalau kita memakai air yang suci, maka insya Allah sudah cukup. Ya, insya Allah dengan air saja tanpa ada tambahan sabun atau yang semacamnya itu sudah menghilangkan najis, juga menghilangkan sifat-sifatnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita jangan terganggu dengan waswasah ya, godaan setan yang terus membisikkan keraguan-raguan. Mereka mengatakan itu masih belum bersih, itu masih belum suci. Padahal alhamdulillah dengan disiram air itu sudah bersih semuanya. Ya, adapun cipratan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ya, maka ini cukup disiram dengan air juga. Kalau seandainya ada cipratan najis di situ, cukup kita siram dengan air. Nah, air ini disebut sebagai tahur, suci dan mensucikan. Sudah cukup. Ya. Baru kalau najisnya najis yang mughalladhah, yang berat seperti kalau sebuah bejana terkena air liur anjing misalnya. Di situ baru ada tambahan ya, airnya sebanyak 7 kali, salah satunya ditambahi dengan tanah. Nah, ini adalah najis kategori khusus. Adapun najis yang biasa yang sehari-hari kita dapati, maka dengan disiram dengan air yang suci atau tahur, maka itu sudah cukup. Ya, dan tidak perlu kita takalluf ya, kita membebani diri dengan seperti yang disebutkan dalam pertanyaannya itu, dengan mengharuskan diri untuk memakai sabun atau pewangi untuk bagian tubuh yang terkena cipratan dari najis tersebut ya. Cukup dengan air itu sudah cukup, alhamdulillah. Kalau mau ditambah dengan sabun, maka itu lebih baik ya, lebih baik untuk kenyamanan dan kesehatan kita ya, seperti itu. Nah, Ustaz. Sedangkan hadis yang disebutkan dalam pertanyaan bahwasanya air itu suci kecuali yang berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya atau rasanya, maka
ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Tapi maknanya disepakati sahih oleh para ulama dalam beberapa hal. Misalnya para ulama sepakat bahwasanya air yang pada awalnya suci. Nah, kemudian terkena najis yang membuat air tersebut berubah salah satu sifatnya. Jadi misalnya sumur yang terkena bangkai, kemudian berubah salah satu sifatnya. Misalnya baunya menjadi bau bangkai tikus misalnya. Maka para ulama sepakat bahwasanya air sumur ini tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, jadi makna ini selaras dengan yang disebutkan oleh hadis tadi itu, karena airnya suci kecuali kalau berubah salah satu maknanya, salah satu sifatnya. Dan air ini sudah berubah salah satu sifatnya, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Dan ini ijma para ulama semuanya, kesepakatan para ulama semuanya tanpa ada perselisihan di antara mereka, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rushd rahimahullahu taala. Kemudian juga ada kesepakatan yang lain, yaitu kalau ada air yang cukup banyak, yang lebih dari, kalau ada air yang cukup banyak yang tercampuri najis, yang tidak sampai mengubah salah satu sifatnya. Misalnya ada air di bak mandi kita yang misalnya terkena cipratan kencing misalnya. Kencing itu najis dengan kesepakatan para ulama. Ada kencing yang menciprat, menjatuhi air yang ada di bak mandi kita. Tapi ini tidak mengubah salah satu sifatnya. Atau kalau ada orang yang kencing di kolam renang yang sangat luas misalnya, tapi tidak sampai mengubah salah satu sifatnya. Jadi rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, kemudian baunya juga tidak berubah, maka para ulama sepakat bahwasanya air tersebut boleh dipakai untuk bersuci, ya. Kalau seandainya air itu banyak sekali sehingga mencapai derajat istibhar. Istibhar adalah seperti lautan, ya mungkin seperti di kolam renang, mungkin yang standar olimpiade bisa masuk kategori ini Mas Nizar. Nah, kalau yang sebatas hanya sekedar air di bak mandi kita yang biasa di rumah, maka itu juga tetap dihukumi suci, mensucikan, tetap tahur, tapi hukumnya tidak disepakati. Ada khilaf di antara para ulama di sana. Ada sebagian yang mengatakan itu tetap najis, tapi yang rajih, yang lebih kuat itu hukumnya suci dan mensucikan. Nah, jadi makna ini juga selaras dengan hadis tadi itu. Ya, jadi hadisnya lemah, tapi kita harus memahami bahwasanya kadang-kadang ada hadis yang lemah, tapi maknanya disepakati kandungannya oleh para ulama. Nah, jadi seperti hadis ini juga seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk saudara kita yang sudah bertanya tadi ya. Berikutnya kita kembali tersambung bersama penelpon yang tadi Ustaz. Sudah sempat tersambung bersama kami, ada Mas Fatoni di Jember ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, pertanyaan berikutnya silakan Mas Fatoni. Apa yang dimaksud dengan sifat unak-unak di dalam hati, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan Sifat unak-unak di dalam hati. sifat unek-unek? Iya, di dalam hati. Oke. Unek-unek di dalam hati. Ya, Ustaz. bisa. Nah, Hadis sunnah. baik. Terima kasih pertanyaannya. Boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Bagaimana? Boleh 2 pertanyaan? Baik, silakan. Ya, kan kalau kasur itu misalnya kena kencing kasurnya, Ustaz. Nah, kalau misalnya dijemur kan hilang najisnya. Apakah pakaian juga boleh seperti itu? Kalau misalnya kena kencing, cukup dijemur saja. Yang penting pakaiannya itu panas, maka najisnya akan hilang. Apakah pakaian juga boleh seperti itu? Gak apa-apa, Ustaz. Bisa didapat Ustaz? Saya nggak mendengar dengan baik. Baik, ya. Bisa Jadi, diulang Mas Fatwani? Ya, mohon maaf, ini Mas atau Mbak ini? Pelan-pelan saja, mungkin suaranya agak dikeraskan, Mas Fatwani. Mas Fatoni, baik. Jadi kasurnya terkena kencing lalu dijemur seperti itu. Kemudian Apakah pakaian juga yang kena kencing juga boleh seperti itu, Ustaz? apakah itu berlaku juga untuk pakaian, Ustadz? Tadi kan Antum sempat menjelaskan matahari pun ketika dijemur itu bisa menghilangkan najis ketika sekian lama. Apakah itu juga berlaku untuk pakaian, Ustadz? Baik, itu yang dimaksud ya Mas Fatoni ya?
Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fikum. Iya, jadi unek-unek dalam hati itu mungkin yang dimaksud oleh Mas Fatoni adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai hadithun nafs. Ya, jadi bisikan hati yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Iya. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku apa yang dibisikkan oleh hatinya selagi dia belum mengamalkannya atau mengucapkannya. Nah, ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Bahwasanya kalau kita punya bisikan-bisikan hati untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, maka itu belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita belum mengucapkannya atau mengamalkannya. Ya, misalnya godaan bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina atau mendekati zina misalnya. Maka ini belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala selagi kita belum mengucapkan hal itu atau mengamalkannya. Bahkan kalau kemudian kita meninggalkan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bisikan. Kalau sekedar bisikan sih belum disebut niat ya. Tapi bahkan kalau kita sudah niat berbuat maksiat kepada Allah, tapi kemudian kita diingatkan oleh orang atau mendengar ceramah, ikut kajian, kemudian kita sadar dan akhirnya kita batalkan. Saya nggak jadi ingin berbuat maksiat. Maka itu justru malah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Nah, Masya Allah, seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ya, jadi inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk saat kita ada bisikan-bisikan buruk dalam hati atau yang disebut oleh unek-unek hati tadi itu ya, ini belum dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicatat adalah kalau kita sudah mengucapkannya atau sudah mengamalkan unek-unek itu. Dan kalau kita meningkat dari unek-unek menjadi niat, niat ini pun belum dicatat sebagai keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dicatat sebagai keburukan? Kalau kita sudah kapan dicatat kalau kita sudah mengamalkannya. Bahkan kalau kita kemudian tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah, maka yang dicatat justru adalah satu kebaikan yang sempurna. Walhamdulillah. nah Ustaz. Pertanyaan kedua tadi Ustaz. Yang kedua tentang pakaian, apakah bisa kita diamkan saja ya? Ya betul, untuk waktu yang lama kalau seandainya panas matahari itu nanti benar-benar bisa menghilangkan zat najis ya. Najis ini benar-benar hilang, kita cium sudah nggak ada baunya lagi ya, zatnya juga sudah tidak kelihatan. Maka sama dengan batu, pakaian juga memiliki hukum yang sama. Ya, tapi ini tentunya butuh proses ya, tidak bisa dalam waktu cepat. Ya, jika waktunya cukup panjang maka kita akan tiba di suatu titik bahwasanya kita bisa simpulkan bahwasanya najis yang ada di pakaian itu sudah tidak ada lagi. Sifat najis yang ada di pakaian itu juga sudah raib, sudah lenyap. Maka saat itu kita bisa menghukumi pakaian itu sebagai pakaian yang suci meskipun kita tidak pernah mencucinya. Nah, maka inilah yang dimaksud oleh penjelasan para fuqaha bahwasanya izalatun najasah, menghilangkan najasah itu tidak harus dengan air. Ya, bisa dengan air, itu yang paling umum, yang paling banyak dilakukan. Bisa dengan batu, bisa dengan tisu, ya, bisa dengan cairan selain air seperti minyak, ya. Juga bisa dengan mencongkel, ya, najis yang ada di pakaian kita atau di badan kita. Ya, ini semuanya adalah izalatun najasah. Bahkan Nabi menjelaskan langsung bahwasanya wanita yang memakai memakai jubah, ya, memakai jubah yang bagian bawahnya itu menyapu tanah, ya, boleh mengatakan kalau terkena najis maka langkah yang setelahnya, ya. Jadi ketika kain ini terkena najis maka sapuan yang setelahnya itu mensucikan karena tanah juga mensucikan. Ini penting. Jadi tanah pun juga ikut mensucikan karena tanah itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahadut tahurain, salah satu alat bersuci. Maka beliau mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid, tempat sholat, dan juga sebagai tahur, yaitu alat bersuci.
Makanya dalam tayamum kita tayamum dengan tanah ya. Ya jadi bisa jadi najis yang mengenai pakaian kita itu tersucikan oleh tanah yang tersapu oleh pakaian ini. Ya. Jadi ini adalah contoh bahwasanya pakaian juga bisa disucikan dengan selain air, ya, dengan selain air. Maka demikian juga kalau ada benda di atas muka bumi ini yang bisa menghilangkan najis dan sifat najis yang ada di pakaian kita yang terkena najis, maka itu dianggap sudah menghilangkan najis yang ada pada pakaian tersebut. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk perjumpaan kita di program Live Interaktif Fikih Ibadah di kesempatan sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih sekali lagi untuk seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada. Wabil khusus kita sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Ustaz Anas Burhanuddin MA atas ilmu yang dibagikan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Pemirsa, jangan lupa Anda bisa simak program-program Live Interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan Anda akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Anda juga kami undang untuk bisa mengikuti atau follow beberapa media sosial kami. Yang pertama di YouTube @fatwa_tv_official, dan untuk Facebook, Instagram, Telegram, dan juga Twitter silakan follow di @dewanfatwa_pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?